Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin wa anzal kitaba hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad shadiqul amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pendengar Radio Dakwah Darussalam Samarinda dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan kita doakan saudara kita yang terkena musibah, ujian, terutama di Turki dan Syria. Semoga saudara kita yang mendahului kita diampuni oleh Allah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau dan kelak di hari kemudian kita bersama anak dan keluarga kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pengajian tauhid pada siang ini kami lanjutkan bahwa Allah bisa dilihat dengan basirah, penglihatan mata hati, keyakinan. Letaknya di hati, bukan di mata kepala. Sebab kalau di mata kepala atau mata telanjang, jangankan Allah, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini banyak yang tidak bisa dilihat dan kita tahu bahwa itu ada. Jangankan yang jauh dan yang tersembunyi di bawah tanah maupun di langit, di dalam diri kita sendiri banyak benda-benda yang kita tidak lihat. Ternyata begitu diperiksa, dokter bisa melihat dengan alatnya. Itu pun kalau pakai alat. Kalau nggak pakai alat, nggak bisa. Oleh karena itu perlu ada alat. Alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah sudah singgung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kalian tidak tahu sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia Allah menjadikan buat kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar supaya kalian menjadi orang yang bersyukur, agar supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan betapa sedikitnya ilmu kita yang memang dulu nggak punya ilmu. Nanti secara pelan-pelan dan bertahap orang belajar dari TK, jangankan dari TK, dari kecil. Sebelum TK diajari oleh ibu kita untuk berbahasa. Sama lidahnya tidak bertulang, orang Amerika, orang Australia, orang Afrika, orang Asia, tapi bahasanya beda-beda. Padahal lidahnya sama.
berpindah sedikit saja lingkungannya, daerahnya sudah beda bahasa. Bahkan ada yang tidak mengerti antara satu dengan yang lain. Nah, padahal lidahnya sama, bunyinya beda. Lalu manusia tidak tahu apa-apa, apalagi mau mengetahui Allah. Gak mungkin kalau tidak diberikan petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 alat: pendengaran, penglihatan. Pendengaran, boleh jadi kita banyak mendengar tapi belum tentu melihat. Nah, ini juga kita dengar Amerika mungkin ada yang belum pernah, masih banyak yang belum pernah ke sana. Kita dengar ada Ka'bah, belum pernah langsung ke sana. Tapi sekarang kalau melihat sudah bisa, walaupun tidak pernah langsung berada di depan Ka'bah. Amerika atau di Australia kita lihat, di Perancis kita lihat, tapi belum pernah ke sana. Si banyak yang belum pernah ke sana, tapi sudah bisa melihat. Jadi antara pendengaran ada kaplingannya. Ini bisa didengar, tapi tidak bisa dilihat. Ada yang bisa dilihat, tapi tidak pernah didengar. Nah, lalu diciptakan bukan cuma pendengaran dan penglihatan, ditambah lagi wal afidah, hati. Hati, afidah itu artinya al-qulub allati ta'rifuna bihal asya'. Dengan hati itu dia bisa mengenal sesuatu, fatahfazunaha, dia bisa menghafal bahwa oh ini perlihatkan apa namanya, langsung disebut karena dia sudah hafal. Wa tufakkiruna wa tafaqqahuna biha, dan dia bisa mengerti dan berfikir tentang sesuatu melalui hatinya. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bisa menjadi orang yang bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah. Ai ma an'ama bihi alaikum min zalika, apa yang saya berikan kepada kalian, yang 3 alat itu kamu bisa bersyukur. Baru 3 alat itu kita pantas dan wajib bersyukur. Coba bayangkan kalau pendengaran tidak ada, ditambah penglihatan tidak ada, selesai, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau diajarkan dengan melalui pendengaran, penjelasan dengan suara, nggak bisa mendengar. Karena nggak bisa mendengar, udah perlihatkan aja contohnya juga nggak bisa karena nggak melihat. Itu sebabnya orang tidak mendengar, tidak melihat, ya udah nggak usah sholat. Bagaimana mau sholat? Mau diberikan contoh nggak melihat, mau diajarkan lewat suara nggak mendengar, susah. Makanya kalau mau ada orang tidak mau sholat, gampang, kembalikan pendengaran itu, penglihatan itu kepada Allah. Kasih tahu Allah, cabut aja pendengaran saya, penglihatan saya, aku mau bebas tidak mau sholat. Nggak mungkin. Bahkan ada 3, pendengaran, penglihatan tidak sempurna kalau tidak ada hati. Hati itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah nanti bisa masuk yang namanya petunjuk dari Allah, baik itu wahyu dari Allah melalui Al-Quran maupun wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari sabdanya lewat hati. Ibu Bapak yang saya hormati, nah, akal manusia ilmunya itu melalui telinga dan penglihatan, bahkan juga perasaan. Oleh karena itu jangan dipertentangkan antara iman dengan akal, dengan rasio. Kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terus berusaha meyakini Allah. Ya, jadi bukan saya berusaha memahami Allah supaya saya dapat mengimani Allah, bukan seperti itu. Tapi kita mengimani Allah, percaya kepada Allah, lalu kita berusaha untuk memahaminya, untuk meyakininya. Bagaimana cara meyakininya? Rasulullah memberikan petunjuk, tafakkaru fil khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah
Gunakan akal itu untuk berpikir kepada siapa? Kepada tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berpikir tentang makhluk pencipta, yaitu Allah. Fa innal aqla la yuhitu bihi, karena akal tidak bisa menjangkau. Akal manusia enggak bisa menjangkau yang namanya hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui akal dia bisa berpikir, dia bisa merenung. Dari situ dimasukkan ke hati, dia bisa merasakan. Pertanyaannya, siapa pencipta langit dan pencipta bumi? Kan tidak mungkin ada orang mengaku. Dan inilah karya besar Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Penciptaan langit berlapis-lapis, betapa dahsyatnya penciptaan bumi. Makanya di Al-Quran ditantang oleh Allah untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufiat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Langit bagaimana ditinggikan, tidak pernah retak tuh langitnya. Tiangnya mana? Terus berapa lama sudah? Siapa yang menjaga tidak runtuh? Berapa lapis? Banyak di situ. Sampai 7 lapis, masih ada alam di atasnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung bisa ditegakkan kokoh, dan itu kalau terjadi gempa bisa hancur juga. Siapa yang menjaga semua itu? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi bisa dihamparkan, terbang 10 jam sampai di tempat sama. Cuma bedanya ada hutan, ada padang pasir, ada bebatuan dan seterusnya, tapi bentuknya sama, terhampar. Apakah manusia tidak memperhatikan itu? Siapa yang mengatur itu semua? Jadi otak manusia ini terlalu kecil untuk memahami berbagai macam misteri alam. Tidak sedikit kita temukan ilmuwan percaya kepada Allah karena dia meneliti. Oh, ternyata ketika diteliti dia yakin bahwa pasti ada yang menciptakan. Dia percaya kepada Allah. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu bapak yang saya hormati, jadi adanya Allah, apa dalilnya? Adanya alam. Itu ungkapannya. Adanya Allah menunjukkan adanya alam ini. Bukan adanya alam, adanya Allah. Ini harus dipahami dengan baik. Sebab di dalam kitab Syarhul Hikam disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, syattana ma baina ma yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Sangat jauh berbeda antara orang yang mengatakan adanya Allah, adanya alam, dengan yang mengatakan adanya alam, adanya Allah. Itu berbeda. Adanya Allah, wujudnya Allah, ini karyanya apa? Dia ciptakan alam. Bukan mengatakan adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Maksudnya, adanya alam itu belakangan. Duluan Allah ada. Tapi kalau dikatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam, mohon maaf, adanya alam menunjukkan adanya Allah, berarti Allah belakangan munculnya daripada alam. Padahal Allah lebih awal daripada alam. Jadi hati-hati mengucapkan tentang pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Apa buktinya? Ada karya besarnya, alam ini. Jadi bukan adanya alam menunjukkan adanya Allah. Adanya alam belakangan. Sebab kalau dikatakan adanya alam menunjukkan adanya Allah, berarti belakangan adanya Allah. Padahal Allah lebih dahulu. Allah keberadaannya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Allah wujudnya tidak seperti manusia diwujudkan. Adanya Allah, tidak ada yang menciptakan. Jadi kalau ada pertanyaan Allah sebagai pencipta, siapa yang menciptakan Allah, itu adalah pertanyaan anak kecil. Karena namanya pencipta, tidak ada yang menciptakan. Ibu bapak yang saya hormati, sementara kita diciptakan oleh Allah, ada permulaannya, ada tanggal kelahiran kita. Lalu ada sesuatu yang sering mengganggu. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya maha suci, maha sempurna, pokoknya maha segalanya, maha kaya. Tapi fakta di lapangan banyak orang miskin. Allah maha kuasa menjaga seluruh alamnya, tapi fakta di lapangan banyak musibah. Sehingga mengatakan, aku tidak percaya kalau Tuhan itu maha hebat. Buktinya, kalau Allah dikatakan maha kaya, itu buktinya masih banyak orang mau kuliah tapi tidak bisa bayar SPP. Masih ada orang mau sekolah tidak bisa bayar SPP. Masih ada orang miskin. Katanya Allah maha kaya. Allah maha pemelihara, Al-Hafiz. Allah Hayyun Qayyum, memelihara. Tapi buktinya ada bencana, berarti Tuhan tidak bisa memelihara. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha pemberi rezeki bukan berarti semuanya harus menunggu pemberian Allah tanpa usaha. Karena manusia diciptakan untuk berusaha. Dan itulah menunjukkan Allah yang maha pemberi rezeki. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki, ada makhluknya, tidak ada yang mengurusi. Siapa mengurusi makhluk itu kecuali Allah. Sampai cacing yang tinggal di dalam bongkahan batu, di dalam batu dibelah oleh Nabi Musa, batu besar dibelah sampai kecil, sekecil-kecilnya, terakhir di dalamnya ada seekor cacing. Siapa yang memberi rezeki cacing itu hidup? Makanya disebut Allah maha pemberi rezeki, memberikan rezeki sesuai dengan ketentuannya. Tapi jangan dipahami Allah itu pemberi rezeki tapi semuanya harus dilayani tanpa harus berusaha. Tidak, karena dunia ini adalah tempat ujian, disuruh manusia bekerja, bukan disuruh untuk tinggal menerima. Tempatnya manusia beribadah. Demikian juga kalau ada musibah bencana, disitulah Allah menunjukkan bahwa Allah maha pemelihara. Bukan berarti, mana bukti pemeliharaannya Allah? Allah memelihara sesuai dengan kehendaknya, karena Allah punya sifat namanya irada, muridun, berkehendak. Kalau Allah mau menghancurkan suatu umat, bisa. Makanya Allah peringatkan, lo anna alal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk bumi itu percaya dan bertakwa, diberikan keberkahan. Tapi boleh jadi diuji. Ujian yang paling berat dialami adalah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin berat. Siapa itu? Kata Rasulullah, para nabi, para rasul, para aulia, orang saleh. Itu merupakan ujian bagi kita. Bukan berarti Allah tidak memelihara. Pemeliharaannya Allah banyak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita tidur, siapa memelihara jantung kita, darah kita, semua yang ada di dalam tubuh kita ini. Begitu kena musibah satu kali, langsung dianggap Allah tidak bisa memelihara. Padahal Allah punya kehendak tersendiri. Dan itulah ujian bagi kita. Jangankan itu, Allah menghidupkan dan mematikan. Jangankan mau dibuatkan suatu musibah, kena bencana, jangankan itu, Allah bisa mematikan. Kenapa? Yuhyi wa yumitu. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ibu bapak yang saya hormati, sampai di sini mudah-mudahan hati kita merasakan melalui pendengaran, penglihatan. Pendengaran kita adalah informasi dari Al-Quran. Kalau Allah bertanya siapa pencipta langit dan bumi,
Allah. Siapa yang memelihara semua makhluk ini? Allah. Lihat buktinya, silakan. Lihat dengan mata kepala. Pada saat itu kita berzikir kepada Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan itulah yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini. Beliau diisrakan untuk melihat kebesaran Allah sehingga menanamkan keyakinan sampai diterimanya sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu semakin terasa adanya Allah, kita berhadapan setiap hari dan menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah qulubana bi nurika wa alimna min ilmik wa albisna taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli ala wa sallim ala Ya, tahu ya. Jadi lah. Ada juga tokonya kayak tadi. Oh, kata